Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan, Tuhan ku percaya rencanamu indah. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara kita. Kita lewati satu minggu bersama-sama dengan Tuhan. Kita rasakan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, berkat-berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini dalam keadaan kondisi yang baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita syukuri, kita berterima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Walau seringkali kami tidak mengerti, kurang mengerti, tapi kami yakin pada akhirnya kami akan mengerti bahwa semua rancangan-Mu, haleluya, itu yang terbaik bagi kami. Sehingga kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Haleluya. Dengan penuh kesungguhan bahwa rencana Tuhan itu sangat indah untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Tuhan, ku percaya. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku.
yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, Allah yang punya rencana yang sangat indah mulia bagi umatnya. Haleluya. Bagi orang yang percaya dan mau taat kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami, di mana seringkali kami tidak mengerti harus melewati lembah air mata, harus melewati banyak pencobaan dan ujian. Haleluya. Namun itu semua Engkau punya rencana supaya kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kami. Sucikan kami, kuduskan kami umat-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan kami memuji menyembah Engkau, dan layakkan kami untuk menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi pelayanan mereka dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa merasakan hadirat Allah, kuasa Allah turun menjamah kami, sehingga yang datang dengan kelemahan pulang dengan kekuatan, yang datang dengan sakit pulang disembuhkan, yang datang dengan persoalan pulang ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan berkat-berkat, Engkau curahkan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari pagi ini kita memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Allah Bapa di surga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
ada Tuhan. Amin. Tuhan tahu yang kita butuhkan, bukan kita perlukan. Kita datang ke sini sudah dimenangkan, bukan karena ingin menang ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap bersemangat. Kita naikkan pujian selanjutnya. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Seperti yang diketahui, saat ini saya sedang persiapan mau menikah ya Bapak Ibu. Lebih tepatnya tanggal 15 Juli nanti saya mau menikah dengan pemain drum yang ada di depan ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan ajarkan kegagalan ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sudah sempat pernah bertunangan, tapi Tuhan berkata lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin memang tidak jodoh atau Tuhan berikan yang lebih baik. Amin. Di masa-masa sekarang ini memang Tuhan tidak berikan dana yang banyak untuk saya, tapi Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya ya Bapak Ibu. Dan saya juga diajarkan ya Bapak Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu saya sempat mengandalkan manusia ya Bapak Ibu ya, tapi Tuhan memberikan saya pelajaran bahwa mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan manusia bisa sakit, yang kita harapkan bisa tidak sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu ya. Kami coba berusaha untuk selalu mengingat Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan selalu sediakan ya Bapak Ibu, tanpa kita harus pinjam, tanpa kita harus cari kesana kesini ya. Kita berlutut berdoa seperti yang Ibu Gembala selalu katakan, berdoa dan berdoa. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau pada saat kita berdoa berserah, Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Kalau saya ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga pasti akan ditolong Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan.
korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Tidak semua orang pun tidak semua orang memiliki harta, tapi semua orang memiliki tubuh yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami untuk memakai kehidupan kami, tubuh ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu, menyenangkan hatimu. Dan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terlebih ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam pelayanan, melayani Engkau. Hari ini Engkau jamah, Engkau berkati dengan urapan di bawah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Hal Engkau singkapkan rahasia firman-Mu, urapan di bawah kuasa-Mu Tuhan, untuk menembus hati, jiwa, roh kami, sehingga firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertumbuh melakukannya dengan taat dan setia untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Juga berkati anak sekolah minggu yang akan menerima berkat firman Allah lewat guru-guru yang mendidik, yang mengajarnya. Tuhan pakai mereka dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga anak-anak ini mulai kecil mengenal Yesus dan hidup takut akan Allah, sehingga kehidupan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Juga kedua orang tua mereka juga diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh pengurapan-Mu, Roh Kudus-Mu atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini akan sama-sama belajar firman Allah. Ya. Firman Allah dengan perikop sengaja. Warnanya kuning ya, kurang jelas ya. Haleluya. Sengaja. Haleluya. Mungkin saudara berpikir apa yang dimaksud dengan sengaja ini ya. Haleluya. Kita nanti akan sama-sama ya belajar firman Allah. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa ya dalam kehidupan kita ya. Dan banyak hal kesengajaan yang Tuhan izinkan terjadi ya dalam setiap kehidupan kita, juga dalam seluruh Alkitab yang pernah kita pelajari ini ya. Dengan maksud dan tujuan supaya kita ini menaruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Percaya yang murni. Cari Tuhan itu bukan dari sakit supaya sembuh, bukan itu yang utama. Cari Tuhan itu yang utama bukan miskin supaya jadi kaya. Cari Tuhan supaya hidupnya yang dari tidak enak jadi enak. Bukan itu yang utama. Kita harus dapatkan yang utama. Cari Tuhan dapat selamat. Amin. Itu yang utama. Firman Tuhan bilang, apa artinya kamu dapat seluruh isi dunia ini tapi jiwamu binasa? Akhirnya masuk neraka. Padahal setelah kematian ini ya masih ada kehidupan lagi ya. Dan kehidupan itu kekal. Artinya kekal itu selama-lamanya, tidak ada habisnya. Sorga itu sorga yang kekal, kehidupan yang kekal di sorga untuk selama-lamanya. Juga kalau orang itu tidak mau taat, tidak mau percaya, tidak mau taat, tidak mau setia, berakhir masuk neraka. Neraka itu juga kekal. Artinya apa? Neraka itu apinya tidak pernah padam ya. Kalau orang kena kebakar api ya, hangus, mati, selesai. Itu tubuhnya ya. Rohnya masih hidup
Orang yang walaupun dia terbakar, mungkin dia mati terbakar, kalau dia percaya Yesus, rohnya tetap hidup. Dan rohnya besok ya tidak, rohnya yang sudah diangkat Tuhan tidak masuk neraka, tidak masuk api yang kedua yang kekal ini tadi. Nah, ini kita perlu perhatikan ya. Orang dunia, saya percaya semua orang percaya ada neraka, ada surga. Ada orang ateis yang tidak percaya neraka, tidak percaya surga. Kasihan sekali mereka ya. Sebab mereka belum pernah baca Alkitab atau belum pernah dengar firman Allah ya. Tapi setidak-tidaknya orang bisa merasakan kalau hidup di dunia ini sengsara ya, nggak enak terus, masalah, persoalan terus, itu identik dengan di neraka ya. Rumah tangga ribut terus, suasananya seperti neraka. Di pekerjaan ribut terus seperti neraka. Tapi kalau ada damai, sejahtera, sukacita, suasana itu berubah seperti di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak kesengajaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ya, untuk kebaikan kita ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita. Jadi kesengajaan Tuhan ini terhadap umat pilihannya, umat kudusnya ya, umat miliknya, pengantinnya. Kita ini pengantin Kristus, kita ini mempelai Kristus, kita ini gereja Tuhan, kita ini tubuh Kristus. Itu Tuhan mau proses ya, sehingga menjadi mempelai yang sempurna. Haleluya. Di dalam Alkitab ini ada banyak sekali ya tentang kesengajaan yang Tuhan izinkan terjadi ya. Haleluya. Supaya kita ini terus bertumbuh ya, baik dalam iman percaya kita, dalam kehidupan sehari-hari, karakter kita itu supaya bertumbuh lewat kesengajaan-kesengajaan ini ya. Haleluya. Yang pertama, kita masuk bagian pertama. Cobaan itu sebagai ujian ya. Cobaan itu sebagai ujian. Cobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu ada dua macam, saudaraku ya. Cobaan yang umum, sifatnya umum, setiap orang akan mengalami. Ya, ini cobaan umum. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu cobaan yang umum. Semua akan mengalami. Ya, tidak ada yang luput satupun. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam berumah tangga, ya, mungkin nanti setelah itu punya anak, ya, itu semua akan mengalami. Ya. Kesulitan, kesukaran dalam kehidupan, dalam pekerjaan, ya, itu semua akan kita alami. Itu pencobaan yang biasa. Ya, kadang-kadang ada kesulitan keuangan, ya, mengalami kesehatan yang terganggu. Ya. Nah, itu pencobaan-pencobaan yang biasa, umum, ya, umum. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Di slide setelah ini ada, ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, ini Tuhan sengaja ya. Kenapa kok ikut Tuhan itu tidak langsung dikasih yang enak aja, tidak pakai masalah ya, tidak pakai persoalan ya, tidak pakai ini dan itu dan macam-macam, yang enak gitu aja ya. Kalau Tuhan itu memberikan yang enak-enak saja ya, maka iman percaya kita kepada Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa? Lah semuanya sudah enak kok. Lah buat apa cari Tuhan? Istilahnya semua sudah cemepak, sudah siap sedia. Buat apa berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan? Nah, justru
Kita ini mengalami banyak pencobaan. Kadang-kadang mengalami kesulitan keuangan, kadang-kadang mengalami sakit yang mungkin membahayakan. Tuhan izinkan itu supaya kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya kita taat kepada Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan berikan jalan keluar, ya. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Kalau saudara dicoba, mengalami pencobaan, itu ingat ayat ini, ya. Sebab itu seringkali Bu Hendy mengatakan apa? Hafalkan ayat, baca, hafalkan. Kalau saudara hafal, saudara tanamkan dalam hati, nanti kalau ayat yang kehidupan sehari-hari itu kita alami, ayat-ayat yang perlu itu muncul, ya. Saat saudara mengalami pencobaan yang berat, saudara pikir, aduh cek berat, ya kan? Ayat ini nanti bisa muncul. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, amin. Tahu-tahu muncul, iya ya. Seringkali ya jemaat di sini bilang, iya pernah disampaikan oleh Bu Henry, betul pernah disampaikan. Tapi saudara sendiri harus baca sampai tertanam di hati, ya. Lebih daripada apa yang pernah kita dengar dari hamba Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, Yakobus 1 ayat 21b dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ayat itu harus sampai tertanam. Kalau sampai diingatan, sampai di hati, ya belum tertanam, ya itu bisa hilang nanti. Kalau sudah tertanam di situ oleh kuasa Roh Kudus, tidak bisa hilang. Haleluya. Saat pencobaan datang, Roh Kudus beritahu, pencobaan ini tidak lebih dari kekuatan. Kamu pasti bisa. Ada jalan keluarnya. Amin. Kita jadi kuat. Haleluya. Kita jadi semangat lagi. Tadi dikatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Artinya apa? Kalau dikatakan jangan lelah, bisa lelah enggak? Bisa, saudaraku. Melayani pekerjaan Tuhan bisa lelah. Saudara kerja di sini, siapa yang tidak pernah mengatakan kalau kerja itu lelah? Semua lelah, sambat. Aduh, pulang ya. Saya ingat kakak saya dulu, kakak nomor 2. Paginya kerja ikut orang di pabrik Vitsin Sasa, ya. Sampai sore. Sore pulang mandi-mandi, berangkat kerja lagi sampai setengah 10 malam. Kalau sudah di tempat tidur, aduh ya, mengeluh, capek sahabat, ya, lelah. Tujuannya apa? Cari duit. Memang duitnya banyak. Zaman itu belum banyak orang punya TV hitam putih. Itu bisa beli TV yang kecil. Yang kecil itu mungkin berapa ya? 11 in kalau nggak salah ya, kotak kecil gitu. Itu harga mahal, barang mahal. Tapi dengan kerja keras bisa beli. Yang lain belum bisa beli, bisa beli. Yang lain belum punya sepeda motor, tahun itu sekitar 84 gitu ya. Sepeda motor mahal sekali, bisa beli ya. Dengan kerja keras, tapi apa? Lelah, capek ya. Tapi bisa berhasil. Haleluya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, ya, haleluya. Pencobaan-pencobaan yang sudah saya alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Itu diingat, ya. Memang, ya, tanpa Tuhan tidak kuat, ya. Lelah, capek, rasanya aduh, ingin istirahat atau ingin berhenti, ya. Tapi firman Allah mengatakan, waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat
menanggungnya. Dalam terjemahan lain dikatakan cakap menanggungnya, bisa menanggulangi. Ya, haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi kesengajaan ya, kita hidup dalam dunia ini banyak persoalan, banyak pencobaan ya, dihadapkan kepada yang sia-sia ya. Itu bukan mau kita, itu maunya Tuhan. Itu sengaja Tuhan izinkan terjadi ya. Saudara bayangkan ya, orang kalau menyapu, membersihkan rumahnya, habis dibersihkan, besok pagi dibersihkan lagi, besok pagi dibersihkan lagi, rutinitas terus. Lama-lama bosan enggak? Siapa di sini enggak pernah ngomong enggak bosan? Wong ini toh bangun pagi, ya. Bangun pagi ku terus mandi. Mandi, segala rutinitas berputar seperti terus. Ya. Haleluya. Ini membuat manusia jenuh, bosan ya. Jadi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi bukan kehendak kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ya, Roma pasal 8, di situ dikatakan demikian. Ayat 20, 21 ya, di slide tidak ada. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, kehendak Allah yang telah menaklukkannya. Ya. Jadi semua manusia di seluruh muka bumi ini, saudara, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, orang miskin, orang apa saja, itu ditaklukkan kepada yang sia-sia. Coba saudara pikir banyak orang kaya yang miliuner, triliuner, itu yang akhirnya mati bunuh diri, yang tidak kenal Tuhan. Karena apa? Aduh, uangku segini banyak, aku sudah keliling dunia, mau tak pakai apa lagi ya, mau makan apa lagi ya, semua sudah tak coba. Alah, coba seperti ini, akhirnya sia-sia bunuh diri ya. Ini firman Allah sudah mengatakan seperti itu. Kita lihat orang-orang yang top, mungkin itu penyanyi atau bintang film atau apa, ya, semua sudah didapatkan. Ya. Akhirnya kalau tidak punya Yesus itu sia-sia, rasanya kosong, hatinya kosong. Hati ini tidak bisa diisi perkara uang, perkara dunia, kebahagiaan, kesuksesan, tidak bisa. Ya. Supaya bisa tetap bahagia, sukacita, itu harus ada Yesus, harus ada firman. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu itu, saudara. Ya, haleluya. Sebab Tuhan itu menghadapkan kita kepada kesia-siaan. Roma 8 ayat 20. Tetapi dikatakan ayat 21 apa? Tetapi dalam pengharapan. Di dalam Tuhan ada satu pengharapan. Ada satu kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, kepuasan, itu hanya di dalam Yesus. Jadi walaupun saudara saya rutinitas, membosankan, capek, lelah ya, ada harapan. Amin. Percaya Yesus, itu harapan yang kita di sana. Janji-janji firman Allah itu ya dan amin. Janji Tuhan, janji firman Allah untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Jadi kita percaya Tuhan itu dipelihara sementara di dunia ini sampai nanti masuk surga. Itu pengharapan kita, keselamatan. Haleluya. Saya lanjutkan. Karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita ini memang sekarang ya sepertinya diperbudak oleh kehidupan ini. Harus kerja, harus ini, harus tidur, harus semua ya. Tapi di dalam Tuhan kita bisa mengerjakan dengan sukacita, dengan senang hati. Karena apa? Ada kekuatan daripada Tuhan. Ya.
Sebab kita mau masuk dalam pengharapan kemuliaan anak-anak Allah, ya. Kita akan dimerdekakan dari, ya, rutinitas-rutinitas ini yang membosankan. Sebab itu, ya, Tuhan sengaja mengadakan banyak ujian. Yakobus tadi 1 ayat 2-4 itu dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan, ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi kalau pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13 itu yang sifatnya umum. Pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ini itu pencobaan yang merupakan ujian. Bukan umum, bukan sekedar umum. Umum itu artinya apa? Cuma ditolong gitu aja. Ya. Ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada apapun, ditolong Tuhan. Lepas, bebas. Tapi pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 24 ini, setelah mengalami pencobaan, kita ditolong, itu ada peningkatan, ada naik pangkat, naik tingkat. Iman kita semakin tumbuh. Kita pilih yang mana? Pencobaan yang umum atau pencobaan yang sifatnya ujian? Kita harus pilih yang kedua. Jangan pilih yang pertama, pencobaan umum. Artinya pencobaan yang dianggap ujian itu kita sudah hidup tulus, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah setia, taati firman Allah, satu semua ditaati, masih ada masalah. Nah, ini ujian. Kalau kita bertahan, kita terus tetap taat setia, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Tuhan, maka kita akan naik tingkat kita. Iman kita semakin kuat. Sampai akhirnya apa? Kita memperoleh buah yang matang. Rohani kita tuh matang. Iman kita tuh matang. Ya, tadi kesaksian, kalau seringkali manusia itu harap sama manusia, minta tolong sama, mudah-mudahan orang itu bisa nolong. Nah, ini keliru besar. Ya. Yeremia berapa itu dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan harap manusia. Itu ada ayatnya, saudara. Ya. Jadi bagaimana? Saat sulit sukar, kita harus harap sama Tuhan. Memang kadang-kadang harap sama Tuhan itu tidak instan, tunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya tepat. Seringkali saya menyaksikan kalau orang tuh butuh berkat, ya, mau butuh sesuatu, misalnya tanggal 20, ya, butuh sesuatu, berkat yang besar. Kadang-kadang Tuhan tuh jepit, ya, dipepet sampai tanggal 20 hari itu, bahkan sampai tengah malam. Satu hari itu berapa jam? 24. Kalau hari itu misalnya Senin, ya, jam 11 lewat 59 menit, itu termasuk hari itu enggak? Kurang berapa menit pindah hari? Kurang 1. Kalau mungkin kita butuhnya kurang 1 menit, ya, waduh Tuhan, wis gak kira teko, wis berkat iki. Padahal masih ada 1. Dalam 1 menit itu Tuhan bisa kirim berkat. Amin. Oh, itu mujizat. Kita dipepet. Jamnya masih ada kurang 1 menit. Kamu kok enggak percaya? Kurang 1 menit aku bisa bikin mujizat. Seringkali orang gagal di situ. Kurang 1 menit. Aduh, jangan 1 menit, ya. Butuhnya tanggal 20, sekarang sudah 19. Wes gak sembayangan wes. Kurang 1 hari, enggak mungkin lah Tuhan tolong. Betul enggak? Gagal.
Memang Tuhan itu seringkali suka mepet no di pojok no ayo ya. Itu latihan iman. Itu sengaja Tuhan bikin seperti itu. Nah kalau butuhnya tanggal 20, tanggal 10 sudah dikasih berkat, ilang dalane. Sak ketok moto ditebas. Begitu 20, duit entek kurang, jaluk maneh sama Tuhan ditutup. Ya toh? Jadi Tuhan itu tahu persis. Ayat ini mengatakan kamu supaya tekun dalam penderitaan sengsara karena Kristus, karena iman yang benar ya, memperoleh buah yang matang, utuh, sempurna, tidak kurang suatu apapun. Ini yang Tuhan mau. Sampai akhirnya orang percaya Tuhan itu tidak pernah minta-minta. Ada enggak? Saudara masih sering minta-minta sama Tuhan? Diakui, saya masih juga minta sekali. Lain sama istri saya. Istri saya nggak ada. Ini ya, saya perlu belajar dari Tuhan juga dari istri saya. Nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Gigi yang oglak-abrik mau copot ya, ataupun sakit, ayo ke dokter, nggak sembahyang. Siapa di sini yang sakit gigi cokot-cokot dijamno ae. Angkat tangan. Aduh, ditahan, tak bengok-bengok, tak teriak-teriak, sembahyang. Istri saya itu bolak-balik gigi yang mau tanggal itu ya, sudah goyang-goyang atau kropos ataupun patah separuh, tidak pernah ya teriak-teriak, aku ke dokter aja, cepet-cepet dijabut ya, supaya rasa sakitnya hilang, tidak pernah. Ditahan sampai tanggal sendiri, sampai lepas sendiri. Itu namanya apa? Sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tidak pernah istri saya minta-minta sama Tuhan ya. Mungkin keuangan menipis ya. Kalau anak-anak bilang, "Ma, masih cukup semuanya?" Oh, cukup. Saya yang dengar itu, dia ngomong cukup, saya ngomong, "Aduh, karena sama ini kok cukup." Selalu ngomong cukup dia. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya memang kalau keuangan menipis ya semua apa yang kurang-kurang perlu ya dikurangi ya toh. Harus berpada. Jangan terus dituruti. Gak apa-apa, duit makin tipis mangan enak terus. Nggak seperti itu, saudara. Ya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini harus kita buktikan, ikut Tuhan itu sampai seperti itu. Ya, imannya dipepet. Tuhan sengaja, ya. Kita dihadapkan masalah, persoalan dan macam-macam untuk menguji iman kita ini. Bagaimana? Ya. Manusia pertama, manusia kedua itu ya, Hawa. Habis Adam dan Hawa ya. Ditaruh di Taman Eden, Kejadian pasal 1, pasal 2. Makanan buah-buahan begitu komplit, sudah tidak kurang apapun. Ya. Kalau kita di Indonesia buah-buah, banyak sekali. Tapi mungkin ada yang tidak ada, hanya di luar negeri ada. Tapi ini di Taman Eden ini semua di seluruh dunia, Amerika, Australia, Jepang, semua ada. Tinggal metik. Tapi Tuhan bilang apa? Pohon yang di tengah-tengah ini buahnya jangan kamu raba, jangan kamu makan. Larangannya cuma satu. Bagaimana? Manusia pertama aja gagal. Ini Tuhan sengaja. Mungkin kita pikir Tuhan kok kurang gawian. Kenapa? Pohon itu pakai ditanam di tengah-tengah. Nggak usah ditanam lah, wis mari ya. Supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Betul enggak? Kalau saudara misalnya punya mainan untuk anak-anak, apakah saudara tahu? Ini pisau tak taruh tengah ya, jangan dipegang-pegang. Apa saudara seperti itu? Enggak toh? Gak usah repot-repot naruh pisau pinggirkan aja supaya anak kita selamat. Betul? Ya. Tapi mengapa Tuhan sengaja taruh pohon itu di tengah-tengah?
Ini ujian imannya. Taat apa enggak? Dengar suaranya Tuhan, terima suaranya Tuhan, atau dengar suaranya setan, iblis, ular itu. Nah, nyatanya Hawa mengabaikan suaranya Tuhan. Dia dengar suaranya ular. Makan aja enggak apa-apa itu. Nanti kamu bisa, matamu terbuka, kamu dapat pengertian, pengetahuan tentang ya Allah, tentang apa. Nah, saudaraku, enggak taat Tuhan tapi taat setan. Ini sama umat anak Tuhan juga seringkali seperti ini. Enggak taat Tuhan, taat setan. Enggak bisa di tengah-tengah. Dan akhirnya bagaimana? Hawa jatuh dalam dosa, ya. Enggak lulus. Adam kaduk, ya. Enggak lulus sekali. Jadi ini ujian iman kita, ya. Haleluya. Jadi manusia pertama aja enggak lulus. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Kerohanian kita, iman kita ini diuji. Terus sampai bersandar sama Tuhan, sungguh-sungguh hanya harap sama Tuhan. Ya, tidak boleh mengandalkan orang kaya, paman atau siapa, keluarga. Ya, tidak boleh. Berselu sama Tuhan. Tuhan itu Bapak kita yang kaya raya di atas segala manusia. Amin. Harap sama Tuhan. Kalau kita harap manusia mungkin ditolong, itu nanti akhirnya apa? Kita hutang apa? Hutang apa? Hutang budi. Hutang budi gak iso bayar, digawa mati. Tapi kalau kita dapat berkat dari Yesus, Tuhan Yesus tidak pakai dibayar kembali, tidak apa-apa. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat ketaatan kita ini terus diuji. Haleluya. Bahkan sampai mengalami yang tidak enak. Ya. Kalau iman saudara dan saya ini dibandingkan dengan iman orang-orang zaman Perjanjian Lama, ya, tokoh-tokoh iman, kita itu masih tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita nanti bisa masuk surga, itu hanya pertolongan Tuhan. Pencobaan kita ini biasa, masih kecil-kecil sekali, tapi sudah tidak sanggup. Ya. Seringkali kalau orang berumah tangga, ya, baru berumah tangga, punya anak satu, ya, waduh masih bayi rasanya, wah seneng ya punya anak. Begitu mulai ngeramut, mulai melekan malam, ngalang-ngalai satpam, sudah ampun tobat. Wis cukup ae satu ae, gak usah anak kedua. Tobat. Itu masih pencobaan apa? Biasa. Kecil, masih kecil. Itu kalau anak itu masih sehat. Kalau sudah bayi sakit-sakitan, aduh. Awak loro, duwe entek semua, aduh, awak lemes, luyuh, saudaraku. Ya. Jadi pencobaan saudara saya itu, ingat, masih kecil, pencobaan biasa. Jangan terus punya pencobaan sambat sini sana cerita. Aku sedih, aku susah, ceritanya nggak habis-habis. Seringkali Bu Edi mengajarkan tentang apa? Bersyukur. Bersyukur berkati banyak gampang. Bersyukur kalau tidak ada masalah gampang. Tapi kalau ada masalah bisa bersyukur. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Itu ya, Tuhan orang pepatah bilang Tuhan angkat topi. Tuhan kalau tidak pernah topian ya. Tuhan kasih penghormatan. Ini orang yang bisa bersyukur. Ayub pada mulanya bisa bersyukur. Anak 10 mati ya. Ada banyak cerita tentang orang kematian anaknya ya. Anak satu yang mati aja bisa linglung, bisa limbung orang bilang. Aduh, bisa teringat stres sampai beberapa bulan, berapa tahun. Gak ada semangat. Semangatnya patah. Itu masih anak satu mati. Ayub ini anak 10 mati ya. Kalau misalnya tempat ini diisi 10 peti mati gak cukup ya.
Anak 10 mati, hartanya habis, semua habis, ya. Tubuhnya borokan, saudaraku. Itu pencobaan yang luar biasa. Pada mulanya Ayub bagus, Tuhan menghormati Ayub, ya. Ayub waktu saat pertama itu tidak bersalah dalam perkataannya. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat itu Ayub bisa bersyukur. Tapi sayang, ayat-ayat berikutnya kalau sudah baca kitab Ayub, dia mulai menggerutu, mulai mengomel, mulai menyesal. Lapo disi aku itu lahir, ya, lebih baik aku tidak lahir, ya, macam-macam, ya. Sehingga Ayub banyak perkataan, banyak salah di hadapan Tuhan, ya. Ya, secara logika tidak ada orang kuat sudah menghadapi seperti itu. Belum lagi istrinya mengatakan apa? Hei Ayub, ya, bujurnya dikatakan, wes, apa hujatan Allah dan mati pisan. Ya. Jangan sampai di sini ada yang seperti istrinya Ayub. Ya. Walaupun seberat apapun masalah dan persoalannya, jangan mati-matikan orang. Ya dulu waktu enak, ya, dipuja-puja. Waktu habis semua, ya, direndahkan, diolok, difitnah, dihina. Ya. Itu ya istilahnya saking terlalu beratnya anak 10 mati. Ya, sebab yang melahirkan bukan Ayub. Siapa? Istrinya Ayub. Melihat anak 10 mati. Ya, kalau jadi orang tuh enggak semaput bangun gitu ya bagus, ya toh. Melihat anak 10 mati, saudara. Ada orang yang ditinggal mati suaminya atau anaknya ya semaput, saudara, sampai semaput. Ini istrinya Ayub termasuk kuat. Ya, haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari jangan kita menghadapi hal-hal yang Tuhan sengaja terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian melupakan Tuhan, marah sama Tuhan. Ya. Memang Tuhan izinkan itu semua supaya iman kita itu semakin murni. Ya. Tuhan cari iman yang murni. Saudara, kita seringkali baca tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Bagaimana dia dijepit, ya, diuji habis-habisan imannya. Ya. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap harap sama Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Ya. Masuk, bukan belum masuk dapur api, masuk gua singa, ya. Dijalani. Dan di situ mereka melihat mujizat Allah, kuasa Allah, pertolongan Allah. Ya. Jadi Tuhan itu sengaja menjepit kita, menyudutkan kita, itu supaya kita melihat mujizatnya Tuhan. Oh, Tuhan itu ada. Jadi Tuhan ingin kita semua itu sampai mengakui Tuhan itu ada. Kalau belum dijepit sampai terjepit, seringkali kita tidak bisa mengakui, Tuhan itu tidak ada. Aku dalam masalah ini ya, ditolong Tuhan. Belum dijepit sudah ditolong Tuhan. Belum berseru sudah ditolong Tuhan. Akhirnya apa? Menganggap remeh Tuhan. Oh, Tuhan itu nggak ada, ini setepaan, ini memang ini rezekiku, ini berkatku. Tidak mengakui Tuhan. Ya, jangan sampai ini terjadi. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati, kita harus mengakui ini semua dari Tuhan. Kalau tidak mengakui, resikonya besar. Ya. Itu Raja Nebukadnezar yang kaya raya, ya. Dia dapat mimpi dari Tuhan, ya, bahwa dia akan mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak enak, dijadikan binatang.
karena dia tidak mengakui kekayaan itu semua dari Allah. Padahal sudah diberitahu lewat mimpi, ya. Daniel memberikan arti mimpinya. Raja ini luar biasa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ya. Dengan gambaran mimpi itu mengatakan bahwa pohon yang besar ini nanti akan dirobohkan. Ini adalah Tuhan sendiri, ya. Nah, mimpinya sudah jelas, artinya diartikan oleh Daniel juga sudah jelas. Tapi setelah lewat beberapa tahun, si raja ini lupa akan mimpinya itu tadi. Waktu dia jalan-jalan di atas soto itu seperti di loteng gitu. Dia melihat negaranya, wah, dia lupa. Ini semua hasil karyaku. Saat itu, ya, Nebukadnezar, ya, dihukum Tuhan jadi seperti binatang. Manusia itu bisa jadi seperti binatang, makan rumput, ya, itu Nebukadnezar. Sampai dia mengakui bahwa Allah itu di atas segala-galanya, baru Nebukadnezar dipulihkan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, ini kesengajaan supaya kita ini mengakui Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yohanes 3 ayat 36. Ya, slide. Ini tadi sudah, ya. Ada bawah. Ya, lanjut Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini Tuhan mau kita ini taat, ya. Kita ini taat. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh firman Allah itu harus ditaati, ya. Harus ditaati. Kondisi bagaimanapun tetap ditaati. Kalau kita taat, nanti mujizat itu datang, ya. Tapi kalau kita tidak taat, ya, maka itu tadi makin menderita, ya. Dikatakan murka Allah, hidupnya tidak enak terus, ya. Kalau hidupnya kurang terus, kalau hidupnya bermasalah, masalah terus, sakitan terus. Karena apa? Dimurkai, ya. Dimurka itu, ya, saudara tahu sendiri kalau orang nggak senang sama orang, ya, mukanya cemberut, kelihatan ketemu mukanya cemburut, buang muka, ya, nggak enak semua sebabnya. Apalagi dalam satu keluarga, ya. Orang yang dimurkai Allah itu hidupnya nggak enak, nggak ada damai sejahtera, ya. Nggak disenangi kiri kanan, ya. Di pekerjaan di mana-mana nggak disenangi orang. Haleluya. Jadi mari saudaraku, murka ini bisa kita singkirkan kalau kita nurut. Amin. Mari, ya, saudara tahu apa yang saudara belum taati. Saya tahu apa yang belum saya taati dalam diri kita masing-masing, ya. Pasti tahu itu, ya. Dan Roh Kudus seringkali berbicara, tapi seringkali apa? Tidak didengar, diabaikan. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita nih nganggep enteng, enggak ngereken, ya, enggak memperdulikan firman, cuma didengar, dilupakan, enggak dijalani, itu ada resikonya. Itu murka itu, enggak enak itu nanti datang. Kira-kira berapa puluh tahun yang lampau, ya, kalau saya ini tidak taat firman Allah, ya, itu yang saya perhatikan, naik sepeda motor itu seringkali bannya itu bolak-balik bocor, padahal tembangannya masih ada, ya, tidak gundul. Kalau mungkin ini karena bolak-balik bocor karena tembangannya bannya habis, gundul, ya, seringkali gampang bocor, kena batu kecil, batu tajam bisa bocor. Itu banyak bagus kok bolak-balik bocor. Ya, saya menyadari ini ada
hal-hal yang perlu saya bereskan supaya tidak terjadi murka Allah seperti ini. Kelihatannya sepele dong, cuma ban bocor. Tapi kalau saudara naik sepeda motor bolak-balik ban bocor, ya repot juga, susah juga. Ya. Setelah saya bereskan semua, sepeda motor itu tidak pernah bocor bannya. Haleluya. Juga kecelakaan, tidak pernah kecelakaan. Ya. Saya pernah punya sepeda motor, ya. Selama saya pakai, ya, itu tidak pernah jatuh sama sekali. Ya. Tidak pernah jatuh sama sekali. Ya. Itu bukan karena kelihayan, kepandaian saya yang mengendara, bukan. Itu masalah hidup kita benar tidak di hadapan Tuhan. Sepandai-pandainya tupai melompat sekali akan jatuh. Jadi kalau kita ini mengalami sesuatu, walaupun kita ini sudah mahir, ya toh, kalau ada dosa tetap celaka. Itu harus kita perhatikan. Ya. Haleluya. Jadi sehingga kehidupan kita ini ikut Tuhan itu semakin hari makin enak, ya. Tentrem, ayem. Haleluya. Ada berkat banyak, bersyukur. Berkatnya tinggal sedikit, tetap bersyukur, tetap percaya Tuhan itu baik. Amin. Ya itu Tuhan izinkan seperti itu. Ya. Ketaatan diuji juga apa? Kepercayaan ini. Yohanes 11 ayat 6, lanjut. Nah ini saudara dan saya harus baca. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara tadi percaya bahwa judul sengaja itu bukan saya ngarang, ya. Itu ada di dalam Alkitab. Kita baca bersama-sama ya dengan suara kita. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang nulis sengaja ini siapa? Siapa? Firman Allah. Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat itu. Lazarus sudah mati. Sudah diberitahu Tuhan sama Marta sama Maria. Tuhan, saudaramu yang dikasihi Lazarus itu sakit. Oh ya gampang lah. Ya. Tuhan tidak segera datang menyembuhkan, tidak. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Akhirnya Lazarus mati. Nah, Marta sama Maria nyalakan Tuhan. Tuhan, kalau engkau tadinya cepat-cepat datang ke sini, tidak sampai saudaraku ini mati. Nyalakan Tuhan. Tuhan memang sengaja. Ya. Nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Yohanes pasal 11 ini. Ya. Tuhan itu ingin orang percaya itu percaya yang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan itu bisa segala macam. Kalau mungkin mati sampai mati masih 2 jam, terus Tuhan datang menyembuhkan, sembuh, orang ngomong apa? Iya, aku dulu mati, aku sik koma. Ya disembayangi, ya ketepaan melek maneh. Loh, itu manusia itu celakanya seperti itu. Mengapa Tuhan sengaja tinggalkan 2 hari sampai 4 hari? Itu sampai bau busuk. Manusia itu sudah meleleh. Mungkin otaknya sudah tidak karu-karuan. Tapi Tuhan itu bisa bikin mujizat. Semua dikembalikan sempurna. Amin. Ini supaya motornya betul-betul melek ini loh. Bukan karena dia koma, masih koma, didoakan masih bisa hidup. Tidak, sudah jadi bangkai. Orang kalau mati 4 hari otaknya sudah meleleh, mencair, sudah tidak bisa hidup. Siapa yang bisa menghidupkan? Dokter siapa yang bisa? Tapi Yesus bisa. Supaya kamu belajar percaya. Supaya kamu bisa melihat mukjizat Allah. Haleluya. Itu yang dimauin oleh Tuhan, kepercayaan kita. Haleluya. Yohanes 20 ayat yang ke-9 dikatakan, ini tentang Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Saudara dan saya mungkin belum melihat mujizat yang luar biasa, tapi Tuhan bilang percaya, nanti ada kebangkitan, kita akan naik, kita akan diangkat naik ke surga, hidup-hidup. Jangan ngomong tidak percaya. Kalau saudara ngomong tidak percaya, saudara yang ketinggalan. Yang percaya mempersiapkan dirinya. Jangan cuma ya aku percayalah daripada mikir percaya aja. Orang kan sering bilang begitu. Enggak usah mikir, percaya aja. Betul. Tapi di dalam percaya itu ada taat, ya. Dalam namanya iman itu penjabarannya luas. Iman itu namanya iman itu hidup. Iman itu taat, iman itu tekun, iman itu takut akan Allah, iman itu setia, iman itu rajin, iman itu pokoknya segala-galanya. Kalau cuma iman tok, tidak ada kelanjutannya, ya itu namanya iman yang mati. Iman tidak ada perbuatan, iman itu mati. Yakobus 2 ayat 22. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita ini tidak melakukan firman, waktu kita mengalami cobaan, mengalami ujian, kita tidak bersandar sama Tuhan, tidak percaya firman Allah, maka lama-lama iman itu mati. Tuhan gak tolong, gak Tuhan-Tuhanan, mulai bosan baca firman Allah, mulai bosan berdoa, mulai bosan ke gereja bersekutu. Akhirnya apa? Setelah imannya mati, orangnya mati. Kalau tidak percaya itu mati mana? Masuk neraka, ya. Masuk neraka. Haleluya. Jadi iman ini perlu dibuktikan, ya. Haleluya. Yohanes 20 ayat 29 tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian iman ini harus dibuktikan, ya. Iman ini harus dibuktikan. Supaya kita punya iman yang murni, ya, murni. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 8, ya, lanjut dikatakan, kalau kita percaya, ya, akan segala sesuatu firman Allah, itu nilainya lebih daripada emas, ya. Haleluya. Emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta? Kira-kira gitu? Udah sampai, ya? Ya. Orang punya iman itu nilainya lebih daripada emas. Walaupun kita tidak pakai emas yang di tangan atau di kalung atau di telinga, ya, tidak punya emas lantaan, tapi kita punya firman, punya iman, itu lebih dari itu semua. Berarti kaya mana? Orang yang punya, ya, mungkin biasanya orang-orang Mesir sana itu kaya-kaya, ya, mobilnya dari emas, ya, kalau mati petinya dari emas. Itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan orang yang percaya sama Tuhan. Nilainya lebih dari emas, ya. Jadi kita ini luar biasa. Saudara dan saya ini kalau nanti pulang ke sorga, lantainya itu sorga dari emas, tidak usah beli emas. Ya. Sudah tidak perlu pakai kalung, gelang, giwang emas, tidak perlu. Lantainya aja dari emas, pintunya dari mutiara besar, lantainya dari batu permata, ya. Kalau dulu zamannya keramik aja sudah hebat, ya toh. Zamannya porselen itu sudah hebat, marmer itu sudah hebat, tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya semua. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah iman kita tingkatkan, ya, kita buktikan dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 sebagai ayat terakhir. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman yang sempurna. Haleluya. Jadi iman itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, hari ini bisa beribadah, itu salah satu bagian kecil kita membuktikan iman kita. Aku nang gereja. Itu ya
ada iman. Tapi tidak cukup sampai di situ. Iman kita harus murni, ya, harus murni. Aku ke gereja itu bukan cari pendetanya, bukan cari temannya, bukan cari supaya dapat berkat aku, tapi aku supaya dapat firman yang hidup, yang mengubah hidupku, yang mengubah karakterku, ya, yang mengubah nasibku. Haleluya. Kita dapatkan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Tuhan sengaja, ya. Tuhan sengaja. Nanti saudara, kalau saudara ingin belajar firman Allah, ya, di rumah itu nanti saudara catat, ya, belajar apa saja yang termasuk kesengajaan yang dibuat oleh Tuhan. Itu banyak sekali, saudara, ya. Banyak sekali. Nanti saudara bisa pelajari, ya. Oh, Tuhan sengaja, ya, kita dihadapkan ini, itu maksudnya begini. Tuhan sengaja kita mengalami kekurangan, maksudnya begini, ya. Tuhan sengaja, ya, mungkin kita belum ditolong, ya. Maksudnya apa? Supaya kita tetap setia berdoa, tetap percaya, ya. Jadi nanti saudara bisa di rumah bisa belajar. Ada banyak macam kesengajaan, ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu dengan maksud, dengan tujuan untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut untuk kita semua. Kita akan dihadapkan banyak mengalami kesengajaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, untuk memproses kita lebih lanjut supaya kita punya iman yang sempurna, yang utuh, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Allah ini dalam hati kami dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, untuk mentaati, taat tekun setia, takut akan Allah. Haleluya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar taat itu semua sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi. Tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memimpin, menuntun, membimbing kami. Haleluya, menyertai kami di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Haleluya. Tuhan tolong, haleluya, apa yang dikorbankan, dipersembahkan oleh umat-Mu kepada Tuhan karena ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan memberkati. Engkau buka tingkap langit memberkati kehidupan mereka. Usaha, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang dikerjakan, Engkau buat berhasil sehingga nama-Mu semakin dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.